Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian daftar nilai untuk belangko daftar nilai yang nantinya harus Bapak Ibu guru SMK Bani Saleh sekalian isi. Nah, file daftar nilai ini terdiri dari 9 file ya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ada 9 file. Jadi tiap kelas filenya berbeda-beda, mulai dari kelas 10 farmasi 1 sampai dengan kelas 13 kimia analisis. Ketika Bapak Ibu membuka file tersebut, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Ini adalah tampilan identitas. Jadi di awal ini adalah tampilan identitas, di mana identitas ini harus Bapak isi mata pelajaran dan nama guru ya. Mata pelajaran ini diisi, nama gurunya juga diisi. Jadi di awal harus diisi. Kenapa? Karena nanti mata pelajaran dan nama guru ini akan ngelink ke sheet yang lainnya ya, ke dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, semesternya juga ini silahkan dipilih. Jadi nanti ini bisa dipilih ya. Semesternya itu nanti ada panah ke bawah gitu, karena sekarang semester ganjil maka yang kita pilih itu yang 1, kalau semester depan nanti yang dipilih yang 2 untuk kelas 10 ya. Nanti tergantung semesternya ganjil atau genap. Nah, ini harus disesuaikan terlebih dahulu. Dalam dokumen ini ya, dalam file ini nanti ada sekitar 7 dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi ya. Ini dicicil ya dari awal semester sampai dengan akhir semester untuk mendapatkan nilai rapot. Kita buka satu persatu mulai dari rekap nilai. Nah, di dalam rekap nilai ini adalah file rekap nilai yang tercantum ya di dalam file ini. Pada bagian rekap nilai ini nanti Bapak Ibu bisa isi ya. Jadi ada 2 jenis penilaian. Jadi ada 2 jenis dokumen. Ada dokumen untuk nilai pengetahuan ya, dan ada juga dokumen untuk nilai keterampilan ya. Nah, ini ada 2 dokumen langsung yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan dalam bagian rekap nilai. Nah, untuk yang bagian pengetahuan sendiri ya, di sini ada pemberian tugas. Jadi di sebelah sini ya, ini adalah bagian untuk nilai-nilai tugas ya. Jadi yang bagian atasnya ini ditulis KD-nya. Jadi yang atas itu kita tulis KD, ini untuk KD. Kemudian bawahnya itu tanggal ya. Nanti penulisan tanggalnya bagaimana? Nanti bisa Bapak Ibu tulis tanggalnya itu dengan tanda garis miring ya. Misalnya kalau misalnya ini untuk tanggal tugasnya itu diberikan pada tanggal hari ini 30 November, maka 30 garis miring 11 dan seterusnya ya. Jadi yang bagian atasnya itu kita isikan dengan KD ya, yang ini KD, kemudian yang bawahnya yang ini diisi dengan tanggal garis miring bulan. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk bagian sebelah sini, nah nanti untuk NT di sini adalah rata-rata dari nilai tugas. Jadi nilai tugas rata-ratanya itu akan disimpan dalam NT. Nah, ini sudah otomatis ya, sudah ada formulanya, jadi tidak perlu Bapak Ibu hitung rata-ratanya. Kemudian di sebelah sini ada kolom untuk penilaian harian. Nah, penilaian hariannya nanti dituliskan per KD ya. Kemudian di sini dituliskan tanggalnya ya. Jadi di kolom yang sebawahnya ini adalah untuk menuliskan tanggal. Nah, penulisan tanggalnya itu adalah tanggal penilaian hariannya ya. Di sini dituliskan di bagian sini, nanti Bapak Ibu tuliskan nih tanggalnya tuh berapa ya, tanggal berapa. Kemudian kalau misalnya nanti nilai siswa itu ternyata di bawah KKM, kalau di bawah KKM kan harus melaksanakan remedial. Nah, silahkan nanti dimasukkan nilai remedialnya ke sini. Nanti ini juga otomatis ya pengisiannya, jadi tidak perlu Bapak Ibu hitung. Misalnya yang siswa pertama dia nilai ulangan hariannya itu 65 ya, 65 berarti kan nilai penilaian harinya 65, ternyata dia remedial. Nah, kalau remedial kemudian
hasilnya itu di atas KKM ya, misalnya 90, maka nilai penilaian hariannya itu akan jadi nilai KKM ya, otomatis 75. Tapi kalau misalnya pas remedial nilainya masih di bawah 75, 50 misalnya, maka nilai NH-nya ya, atau nilai totalnya di sini ini tetap 65 ya. Jadi masih sama dengan nilai ulangannya ya, seperti itu. Kemudian ini kalau ada beberapa penilaian harian silahkan dimasukin ya di sini. Ini untuk penilaian hariannya. Kemudian kalau yang ada tanda RD itu adalah untuk remedial, nilai remedialnya di sebelah sini. Nah, kemudian oh ya, tadi ada terlewat untuk tugas. Jika ada tugas, misalnya Bapak Ibu memberikan tugasnya itu lebih dari satu, misalnya ada 3 tugas ya yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Nah, maka kalau misalnya ada siswa yang tugasnya itu salah satu atau beberapa belum dikerjakan sehingga tidak ada nilainya, maka Bapak Ibu berikan nilai 0, jangan dikosongkan ya, karena kalau dikosongkan nanti otomatis dia tidak terhitung di rata-rata ya. Misal tugas 1 dia nilainya 70, tugas 2-nya kosong belum mengerjakan, tugas 3-nya 70 lagi, maka nilai rata-ratanya menjadi 70 ya. Tapi ini rata-rata dari 3 tugasnya menjadi 70, padahal kan seharusnya yang tugas kedua yang dia tidak mengerjakan itu dihitung. Nah, supaya terhitung maka kita beri nilainya 0 ya, seperti ini. Sehingga dari 3 tugas itu, karena cuma 2 tugas yang dikerjakan, tugas yang keduanya tidak dikerjakan, nilainya kita beri 0, maka rata-ratanya menjadi dibagi 3 ya, seperti itu. Jadi untuk tugas, jika siswa tidak mengerjakan tugasnya, maka jangan lupa untuk memberikan nilai 0 ya, supaya terhitung. Kemudian setelah tugas dan penilaian harian, nah di sini ada 3 jenis penilaian lagi. Nah, yang pertama ini adalah PTS. Oh ya, untuk yang NH di sini ini nilainya sudah otomatis ya. Untuk PTS, nah PTS diambil dari nilai PTS, kemudian nanti bisa dimasukkan di sini ya nilainya yang PTS yang sudah berlalu ataupun nanti ya untuk semester genap. Kemudian di sini nilai PAS bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Kemudian NL di sini itu apa? NL itu adalah nilai lain-lain. Nah, nilai lain-lain ini dia tidak wajib. Jadi Bapak Ibu boleh mengisi NL, boleh juga tidak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai lain-lain? Ini hak prerogatif tiap guru ya. Misalnya nilai lain-lain itu diambil dari absen ya, atau dari keaktifan dan yang lainnya ya. Bebas Bapak Ibu silahkan diisi ya NL-nya itu kalau mau diisi, kalaupun tidak apa-apa ya. Nah, kemudian nanti jika semua nilai ini sudah diisi, maka akan muncul NA. NA di sini adalah nilai akhir ya. Jadi bukan nilai rapot, tapi nilai akhir. Nah, nanti dari NA ini kita bisa tahu nih statusnya siswa. Jadi kalau udah ada PAS-nya, pokoknya kalau tugasnya udah direkap, kemudian penilaian hariannya sudah direkap, PTS-nya udah, PAS-nya sudah, NL-nya kalau ada juga sudah, nanti akan muncul nilai NA atau nilai akhir. Nah, nilai akhir ini merupakan cerminan dari nilai rapot. Nanti akan menunjukkan bagaimana status dia, apakah remedial atau sudah dinyatakan lulus. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu siswanya itu ada yang nilainya remedial ya, otomatis kan anak itu harus remedial ya. Nah, ketika remedial misalnya nanti si anak memperoleh ada perbaikan nilai. Nah, ketika perbaikan nilai, Bapak Ibu nanti jangan diubah NR yang ini tuh, jangan diubah ya. Kenapa? Karena ini nanti langsung terhubung dengan nilai rapot. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau meng-KKM-kan nilai siswa, maka input nilainya di bagian sini ya, di bagian RD. Jadi di sini bisa Bapak Ibu input ya nilai remedialnya, misalnya anak tersebut sudah dinyatakan lulus, ya udahlah kasih nilai KKM. Nah, kasih nilai KKM-nya di bagian remedial. Misalnya kasih kita nilai 75. Nah, maka otomatis NR-nya itu atau nilai rapotnya ini akan masuk atau sudah mencapai KKM ya. Jadi
RD ini di sini untuk mengkonversi ya jika ada siswa yang nilainya itu belum tuntas ya. Tapi kalau misalnya si anak di sini statusnya itu sudah lulus ya, tidak remedial, maka Bapak Ibu tidak perlu repot-repot ya mengisi nilai RD ya, karena nilai rapotnya pun nanti akan otomatis KKM. Nah, kemudian bagaimana nih rumusan menentukan nilai rapot? Nah, nilai rapot ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dia terkoneksi dengan NA. Jadi NR ini dicerminkan dari NA. Jadi NA adalah cerminan dari nilai rapot. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan NA? Ya, NA itu merupakan gabungan atau akumulasi dari nilai rekap nilai tugas, nilai penilaian harian, PTS, PAS atau PAT, dan nilai lain-lain ya kalau ada. Nah, gabungan dari setiap tugas, setiap nilai ini nanti bisa Bapak Ibu berikan bobot dalam bentuk persen, dan bobotnya itu bisa Bapak Ibu isi di sebelah sini. Jadi di bagian bawah ini ada yang diberi tanda kuning. Ini bobotnya bisa Bapak Ibu edit sendiri. Jadi kalau ini sih contoh saja ya, misalnya saya persentase nilai untuk NT-nya 30%, NH 30, PTS 15, PAS 15, PL-nya nilai lain-lainnya NL, bukan PL. NL-nya di sini 10%, kemudian di total ini harus 100%. Jadi intinya Bapak Ibu tentukan saja sendiri persentase nilainya. Tiap nilai ini baik tugas, penilaian harian, PTS, PAS atau PAT dan NL ya. Persentasenya berapa saja, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah ditentukan akan otomatis ya tercatat di sini berapa nilai rapotnya atau nilai akhirnya dulu. Dari nilai akhir nanti bisa menjadi nilai rapot. Ya, kalau lulus ya sudah tidak perlu remedial, tapi kalau remedial nilainya belum mencapai KKM, Bapak Ibu input dulu nilai RD-nya. Ini untuk aspek pengetahuan. Nah, kemudian kalau nilai aspek keterampilan bagaimana? Nah, untuk nilai aspek keterampilan, nanti Bapak Ibu bisa masukkan di bagian proses, produk, atau proyek ya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, nilai proses itu berarti kita melihat bagaimana kegiatan siswa di aspek keterampilan prosesnya sampai dengan mendapatkan produk, maka kita masukkan nilainya itu ke nilai proses. Kalau produk berarti yang dinilai itu adalah kualitas produknya. Nah, kalau proyek itu ciri-cirinya, maka kegiatannya itu dia ada jangka waktunya gitu. Jadi kalau proyek itu biasanya diberikan rentang waktu pengerjaan sekian lama gitu, misalnya 1 bulan atau 1 minggu atau berapa lama, yaitu kalau masuk ke penilaian proyek. Kemudian nilai keterampilan ini ya, nilai keterampilan ini nanti yang masuk ke rapot adalah nilai optimal. Jadi misalnya Bapak Ibu di sini mau mengisi nilai proses ya, tadi nilai proses itu dilihat dari keterampilan proses siswa, atau kalau dia ada kegiatan praktek maka penilaiannya itu diambil dari nilai praktek ya, bisa juga dari nilai praktek untuk nilai proses. Nah, bagaimana sih pengolahan nilainya? Jadi kalau misalnya keterampilan itu berbeda dengan pengetahuan, di mana nilai-nilainya itu yang tadi ada NT, ada nilai tugas, ada NP, ada NH, nilai harian, PTS dan lain-lain sebagainya. Misalnya nilai tugas itu tadi di rata-ratakan. Nah, kalau di penilaian keterampilan yang kita ambil adalah nilai optimum ya, sehingga sebagai contoh misalnya siswa yang pertama ini nilai prosesnya itu untuk KD ya, ini KD-nya misalnya kalau keterampilan kan berarti 4.1 di tanggal 5 Agustus misalnya. Nah, nilainya itu adalah 70. Nah, kemudian KD 4.2-nya ya, nilai prakteknya itu misalnya tanggal 8 bulan Agustus, itu nilainya adalah 80 ya. Nah, kalau misalnya ini nilainya aspek pengetahuan, maka nilai 70 dan 80 ini dia akan dirata-ratakan. Nah, kalau dinilai praktek, dinilai keterampilan agak berbeda ya, di mana total nilainya itu dilihat dari
nilai optimumnya. Jadi antara KD 1 dengan KD kedua, mana nilai yang paling besarnya, yang paling tingginya. Nah, itulah yang menjadi total nilai proses ya. NPS ini adalah nilai proses. Jadi dari 2 KD, yang satu nilainya 70, yang satu nilainya 80. Nah, maka nilai prosesnya itu kita ambil yang paling tinggi, yaitu 80. Ya, begitu juga yang produk. Ada 80, ada 85, berarti ambilnya yang tertinggi. Begitu juga project, misalnya ada yang 90, ada yang 50. Maka nanti yang masuk itu adalah nilai total proyeknya itu adalah yang tertinggi. Nah, kemudian nilai-nilai ini baik proses, produk, dan proyek itu juga bisa kita beri bobot ya, sama seperti pengetahuan. Nah, bobotnya itu bisa kita tulis ada ya, bisa Bapak Ibu isi di sini. Nah, ini pembobotannya itu bebas ya, terserah Bapak Ibu mau prosesnya paling lebih besar, produknya 30, proyeknya 30 itu bisa ya, tapi misalnya Bapak Ibu ada 2 penilaian doang, proses sama produk. Misalnya prosesnya 50%, produknya juga 50%, proyeknya tidak ada, ya sudah dikosongkan saja. Yang penting totalnya itu harus 100 ya. Nah, jadi dari sinilah nanti, dari pengolahan nilai inilah nanti akan menjadi ini sama ya. Yang kita hasilkan terlebih dahulu adalah NA atau nilai akhir. Nah, nilai akhir ini sama seperti di aspek pengetahuan, ini juga merupakan cerminan ya dari nilai rapot ya, dia cerminan dari nilai rapot. Sehingga kalau nilai akhirnya itu lulus ya 83, ya berarti nilai rapotnya juga 83. Tapi kalau misalnya nilai akhirnya itu tidak KKM ya, misalnya seperti ini. Nah, jadinya kan tidak KKM. Nah, remedial. Terus kalau remedial, statusnya di sini remedial, mau perbaikan, terus sudah perbaikan, bisa Bapak Ibu kasih KKM. Nah, KKM-nya itu ditulisnya di RD, bagian RD. Misalnya kita KKM-in jadi 75, maka otomatis nilai rapotnya pun juga jadi 75. Intinya sebagus apapun nilai remedialnya si siswa ini, mau 90, mau 100, nilai rapotnya pasti KKM ya. Nah, kemudian dari pengolahan nilai rapot ini ya, nanti ya, nilai rapot ini, jadi nilai rapot ini nantinya yang ini, kemudian baik yang pengetahuan maupun yang keterampilan ya, yang ini nanti akan langsung masuk ke file nilai rapot. Ya, jadi di sini ada nilai rapot pengetahuan, rapot keterampilan, sikap dan ekstrakurikuler. Nah, tadi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan itu, ini nilai rapotnya itu langsung masuk ya ke data yang di sini ya. Contoh di sini kita pengetahuannya siswa yang pertama pengetahuan 75, keterampilan juga 75, nanti dia akan masuk ya nilainya itu ya, kita lihat. Nah, di pengetahuan sudah masuk, nilainya adalah 75 di sini ya. Begitu juga dengan keterampilan, tadi siswa yang ini yang absen 1 ini juga 75, udah masuk di sini. Jadi nanti di pengolahan nilai rapot Bapak Ibu tinggal mengisi KD-nya aja ya. Baik di pengetahuan maupun keterampilan tinggal diisi KD-nya aja. Nah, KD untuk pengetahuan dengan capaian tertinggi tulis di sini untuk siswa tertentu ya. Kemudian KD pengetahuan dengan capaian terendah tulis di sini, nanti deskripsinya akan otomatis muncul di sini. Ya, begitu juga dengan yang keterampilan, Bapak Ibu tinggal mengisi nilai KD nama KD-nya ya. Jadi jangan nama materinya yang dimasukin ke sini tapi KD-nya. Jadi Bapak Ibu lihat di dokumen pembelajarannya KD pengetahuannya ada apa aja, KD keterampilannya apa aja, kemudian untuk siswa-siswa tertentu yang capaiannya tertinggi di KD apa, terendah di KD apa, nah masukkan ke sini. Ya, jadi di sini diisinya dengan KD bukan materi. Nah, kemudian nilai PTS-nya gimana? Nilai PTS pun demikian, ya ini akan langsung terkoneksi dari rekap nilai, begitu juga dengan nilai PAS dan atau PAT. Ya, jadi di sini misal saya coba masukkan PTS-nya itu misalnya 80,
kemudian PAS-nya itu misalnya 85. Ya, coba kita lihat ya, nanti dia akan langsung masuk ke sini, PTS-nya 80, kemudian PAS-nya 85. Jadi Bapak Ibu untuk input nilai cukup fokus di bagian rekap nilai saja ya. Jadi ketika Bapak Ibu buka identitas, Bapak Ibu tinggal fokus di bagian rekap nilai saja ya, karena dari rekap nilai ini semua nilai-nilainya bisa masuk ke PTS, PAS, ke nilai rapot pengetahuan dan nilai rapot keterampilan. Nah, kemudian untuk sikap dan ekstrakurikuler ya, jadi untuk guru BK, guru PHI, guru PKN, nilai sikapnya ya tetap di input manual ya seperti biasanya, baik untuk sikap spiritual maupun sikap sosialnya yang paling menonjol apa baik dari segi positif maupun negatifnya. Kemudian untuk ekstrakurikuler juga sama, tinggal dimasukkan ke sini ya. Jadi predikatnya itu baik atau amat baik, kemudian nama kurikulernya itu apa, silahkan diisi. Jadi hanya ini dan ini yang diisi, nanti deskripsinya itu otomatis ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam menuliskan predikat maupun ekstrakurikuler maupun di yang rapot sikap, keterampilan dan pengetahuan, tolong Bapak Ibu isi dengan huruf kecil semua ya, jangan diawali dengan huruf besar. Misal di sini aspek yang rapot keterampilan, KD-nya itu jangan diawali dengan huruf besar karena dia akan masuk ke dalam deskripsi. Nah, di deskripsi KD ini akan ada di bagian tengah kalimat. Jadi jangan gunakan awalan huruf besar untuk menuliskan KD pengetahuan maupun keterampilan capaian tertinggi maupun terendahnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Intinya ketika Bapak Ibu ingin mengolah nilai dari file daftar nilai ini, silakan Bapak Ibu fokus di rekap nilainya saja, karena dari rekap nilai ini akan otomatis terhubung ke nilai PTS, PAS, rapot pengetahuan dan rapot keterampilan. Nanti tinggal di setiap rapot pengetahuan dan keterampilan ini Bapak Ibu masukkan deskripsinya berupa KD. KD-nya bisa dilihat di mana? Di perangkat pembelajaran Bapak Ibu, misalnya dari silabus atau prota dan prosem. Ya, seperti itu. Dan mohon jangan sampai terbalik ya antara KD pengetahuan dengan keterampilan. KD pengetahuan itu diawali dengan angka 3 dan KD keterampilan itu diawali dengan angka 4 ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.